Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang dalam mesbah doa pagi. Mari saudara kita menyiapkan hati, pikiran, jiwa, tubuh, roh kita untuk kita memberikan yang terbaik pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau tanggalkan semua segala beban-beban yang ada dan segala setiap apapun yang kita lakukan hari ini untuk hidup kita serahkan pada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini yang menjadi sumber hidup kita, keselamatan, kemenangan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur pagi hari ini ya Bapakku, Tuhan Yesus Kristus. Kami datang untuk mempersembahkan hidup kami, untuk menaikkan terima kasih, ucap syukur karena Engkau sudah memberkati hidup kami, diberikan kami kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan, yaitu diberikan kami keselamatan sehingga masih pagi hari ini kami diberikan hidup yang baru. Dan kami Tuhan mempersembahkan pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa iblis masih mengganggu hati pikiran kami Tuhan, untuk kami tidak dapat Tuhan bersekutu dengan Engkau di hadapan-Mu. Kami ikat, kami patahkan semua apa yang ada di dalam diri kami yang mengganggu hati pikiran kami, di luar kami Tuhan Yesus. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, dan terima kasih buat penyertaan urapan kasih-Mu. Haleluya, amin. Yesus kemuliaan Tuhan, pulihkan hidup kami, hati kami Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu ya Tuhan, pulihkan hatiku. Engkau Yesus baik Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala puji syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, Engkau Tuhan dimuliakan. Yesus, kami datang Tuhan menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu
kasih-Mu, kasih setiamu. Terpujilah namamu Yesus Tuhan, Allah yang besar, Allah yang layak ditinggikan. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu ya Bapa. Engkau tidak pernah berkesudahan, kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus Tuhan, diperbaharui dari hari ke hari Tuhan hidup kami. Hati pikiran kami biarlah kami tujukan kepada Engkau. Dan kami mempersembahkan roh jiwa tubuh kami persembahan yang hidup, mengasihi-Mu, lebih sungguh-sungguh menuruti kehendak-Mu. Sehingga kami mau tanggalkan semua beban dan dosa dan kelemahan-kelemahan kami Tuhan, yang masih ada di pemandang mata-Mu. Kalau ada dosa dan kelemahan kami yang membuat Tuhan Yesus, kami tidak berkenan, hati kami masih jauh dari kehendak-Mu. Pikiran kami, kalau pikiran kami masih ada penuh dengan dosa, pikiran yang negatif Tuhan, pikiran dan hati yang masih takut terhadap kehidupan ini, kami mau tanggalkan semua Tuhan, segala dosa dan kelemahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami mau Tuhan hari ini hanya memandang wajah-Mu, kami hanya fokus untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya ada kekuatan yang baru saat kami Tuhan Yesus merendahkan diri, menyenangkan hati-Mu, dan hanya memandang wajah-Mu, tidak memandang masalah. Terima kasih Tuhan kalau masih kami ada dan hari ini pun hidup, itu semua karena anugerah-Mu. Kami persembahkan pujian sekali lagi Tuhan buat Engkau Tuhan, yang termanis, yang terbaik, hanya untuk Engkau. Tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu, dan ranting yang kering Tuhan bila ku lepas dari-Mu. Sebab Kau pokok anggur yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang memberi kehidupan, yang memberikan kemenangan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami lepas dari-Mu, ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur kebenaran kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kehidupan, kekuatan, kemenangan. Ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, yang terambil di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Kita akan mendengar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema menguasai diri dalam segala hal. Ya, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, ya. Nah, saudara, hidup kita digambarkan oleh Rasul Paulus bagi suatu pertandingan, ya, di mana semua peserta berlari dan saudara, mereka berusaha untuk menjadi pemenang dan menerima hadiah, ya. Nah, hadiah yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu adalah mahkota abadi, yaitu hidup kekal, ya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat memperoleh mahkota abadi, yaitu hidup kekal? Yang pertama, saudara, sebelumnya Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-24, saudara, dikatakan dalam 1 Korintus 9:24 mengatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, ya. Nah, saudara, hal pertama, bagaimana kita dapat memperoleh mahkota yang abadi, ya, saudara, berdiri teguh dalam iman dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Nah, saudara, tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, ya, memperoleh mahkota abadi, yaitu hidup kekal. Nah, kata larilah begitu rupa mengandung pengertian, saudara, melakukan sesuatu semaksimal mungkin atau melakukan sesuatu yang terbaik, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan saudara melakukan sesuatu yang semaksimal mungkin atau melakukan sesuatu yang terbaik, ya? Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan sesuatu yang terbaik, untuk memperoleh mahkota abadi, yaitu hidup yang kekal? Ya, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia, ya. Nah, jadi ya, saudara, yang pertama adalah, saudara, ya, bagaimana kita dapat memperoleh mahkota abadi, yaitu hidup kekal. Yang pertama adalah berdirilah teguh dalam iman, saudara, ya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Tadi dikatakan karena kita tahu bahwa jerih payah kita tidak sia-sia, ya. Pada saat kita melakukan sesuatu dengan maksimal, melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan,
maka saudara firman Tuhan katakan jeripayah kita tidak sia-sia ya. Karena itu berdirilah teguh dalam iman, jangan kita goyah ya saudara, agar kita sampai garis akhir pertandingan kita mengakhiri pertandingan dengan baik ya, seperti Rasul Paulus katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir saudara, itulah pertandingan iman. Aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan aku telah mencapai garis akhir, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran atau kehidupan yang Tuhan janjikan ya. Nah saudara, itu yang harus kita lakukan ya. Jangan iman kita kandas di tengah jalan, tetapi biarlah iman kita teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, biar kita tetap berpegang teguh pada keyakinan iman kita kepada Tuhan, dan kita setia saudara mengiring Tuhan sampai garis akhir hidup kita ya. Maka mahkota abadi yaitu hidup kekal akan dikaruniakan kepada saudara dan saya ya. Hal yang kedua adalah berusaha menguasai diri dalam segala hal. Ya tadi dikatakan dalam 1 Korintus 9:25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal saudara ya. Nah setiap atlet harus berusaha menguasai diri atau mendisiplinkan diri dalam segala hal supaya menjadi seorang pemenang dalam pertandingan ya saudara. Karena itu seorang atlet dia harus menguasai diri atau mendisiplinkan diri dalam hal menjaga makanan, dalam hal latihan saudara. Dia tetap bertekun saudara untuk dia boleh mempersiapkan diri dalam suatu pertandingan sehingga dia boleh siap dan bisa keluar sebagai pemenang ya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita sebagai seorang pemenang saudara, kita memerlukan disiplin atau penguasaan diri dalam segala sesuatu atau dalam segala hal ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah menguasai atau mengendalikan emosi kita ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 19-20 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah ya. Jadi saudara, biar penguasaan diri kita mulai belajar menguasai emosi kita. Sebab dikatakan bahwa amarah tidak mengerjakan saudara kebenaran di hadapan Allah. Hendaklah kita lambat untuk marah ya, tidak cepat untuk marah, terbakar emosi kita. Melainkan biarlah kita boleh sabar, kita bisa menguasai atau mengendalikan emosi kita ya. Karena dikatakan bahwa amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan ya. Kemudian dalam penguasaan diri yang kedua adalah menguasai diri atau mengendalikan perkataan kita ya. Yakobus 1 ayat 26 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah namun dia tidak mengekang lidahnya, dikatakan ia menipu dirinya sendiri dan sia-sialah ibadahnya ya. Yang pertama, emosi kita mesti belajar mengendalikan diri. Yang kedua adalah perkataan kita belajar mengendalikan diri dalam perkataan, mengekang lidah kita untuk tidak cepat berkata-kata ya saudara yang buruk ya. Untuk kita belajar saudara mengendalikan perkataan kita, karena kita banyak bersalah dalam kedua ya saudara pengendalian diri ini ya, dalam hal emosi, dalam hal perkataan. Pada saat kita emosi maka perkataan kita yang keluar saudara bukanlah perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan, melainkan kata-kata ya saudara yang berdosa di hadapan Tuhan, yang sia-sia yang kita ucapkan ya. Nah saudara, yang berikutnya adalah menguasai atau mengendalikan keinginan mata kita, keinginan daging kita, dan keangkuhan hidup ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang tersebut
Ya, dikatakan sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tetapi dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Ya, nah, saudara, inilah yang harus kita kekang, yang kita kendalikan, yang perlu kita kuasai dalam hidup kita, perkataan kita, emosi kita, saudara. Keinginan segala rupa keinginan, keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup, saudara, ya, biar kita boleh mengendalikannya, ya saudara, sehingga saudara kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jikalau matamu jahat maka gelaplah seluruh tubuhmu, ya. Oleh karena itu biarlah kita minta Tuhan kuduskan dalam seluruh kehidupan kita, ya. Demikian juga saudara, ya, keangkuhan yang mungkin akan timbul, ya, pada saat kita merasa diri kita lebih dari yang lain. Namun biarlah kita tekan dan kita matikan, dan kita boleh mengingat bahwa semua yang kita terima itu adalah anugerah daripada Tuhan, ya. Nah saudara, jadi bagaimana kita dapat menguasai diri dalam segala hal? Yang pertama adalah milikilah hati yang takut akan Tuhan, ya. Nah saudara, Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada segala perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa kita kepada setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, ya. Karena itu saudara, biarlah hal pertama yang harus kita lakukan adalah saudara, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut Tuhan menjauhkan kita dari segala kejahatan, ya. Takut akan Tuhan membuat kita dapat berpegang pada segala perintah Tuhan. Dan biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membawa kita ke pengadilan, ya, membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan, ya, yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, ya. Apapun yang tersembunyi dalam hati kita, itu pun Tuhan tahu. Oleh karena itu biarlah kita punya hati takut Tuhan, dan kita boleh menyelesaikan segala dosa, ya, pada saat kita masih berada di dalam dunia ini, ya, sehingga hidup kita benar, kudus di hadapan Tuhan, ya. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat menguasai diri dalam segala hal? Yang kedua adalah merenungkan dan melakukan firman Tuhan, ya. Dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara, karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu mengingatkan kita akan segala dosa kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dan firman Tuhan katakan, setiap orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan, dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan firman Tuhan katakan, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil, ya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mengajar kami untuk dapat menguasai diri dalam segala hal, ya Tuhan. Untuk kami boleh menguasai perkataan kami, emosi kami, ya Tuhan. Menguasai diri juga Tuhan, menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Kau mengajarkan kami untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Demikian juga kami boleh bertekun di dalam firman-Mu Tuhan, agar hidup kami diubahkan dari hari ke hari melalui kuasa firman dan roh Tuhan yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi seorang pemenang ya Tuhan, yang dapat hidup Tuhan nantiasa memiliki tujuan hidup, yaitu memperoleh mahkota yang abadi, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah selama kami hidup dalam dunia ini, kami mau terus Tuhan bertekun dalam iman ya Tuhan, dan berdiri teguh dalam iman dan tidak goyah. Dan kami boleh melayani Engkau ya Tuhan, memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami beban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Juga dalam rumah tangga Tuhan yang pulihkan rumah tangga kami. Hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara menantu dengan mertua, Tuhan pulihkan. Biar kami saling mengampuni, saling menerima dan mengampuni, seperti Tuhan menerima dan mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mengalami keterikatan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, narkoba, seks bebas, maupun juga Tuhan kemabukan ya Tuhan, minuman keras ataupun yang lainnya. Tuhan, kami berdoa ikatan-ikatan itu boleh dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, biar roh pertobatan Tuhan curahkan, sehingga hidup kami boleh diselamatkan. Berikan kemampuan untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Yang sakit, ulurkan tangan-Mu dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemilu pada tanggal 14 Februari Tuhan yang akan datang. Kiranya biar pemimpin, presiden dan wakilnya yang akan memerintah bangsa ini adalah pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan ya Tuhan, yang akan memerintah bagi bangsa ini ya Tuhan. Pemimpin yang takut Tuhan, yang mengasihi akan rakyatnya, mendahulukan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan diri sendiri ataupun golongannya Tuhan. Demikian juga kami akan memilih wakil-wakil rakyat ya Tuhan, baik DPR RI maupun DPD di tiap daerah. Biarlah pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bangsa ini ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang boleh Tuhan punya kejujuran, yang boleh punya integritas ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam nama Yesus, dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.